Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita belajar dari kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi. Sebelum videonya dimulai, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian selalu mendapatkan cerita menarik berikutnya. Mari kita mulai kisahnya. Bayangkan sebuah kerajaan yang sangat kuat. Istana-istana megah berdiri di tengah gurun Mesir. Sungai Nil mengalir membawa kehidupan bagi jutaan manusia. Namun, di balik kemegahan itu, ada seorang raja yang kesombongannya melampaui batas manusia. Dialah Fir'aun, seorang penguasa yang begitu angkuh hingga berani berkata kepada rakyatnya, "Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi." Rakyat Mesir gemetar mendengar perkataan itu. Tidak ada yang berani menentangnya, karena siapapun yang melawan Fir'aun akan dihukum tanpa belas kasihan. Di seluruh negeri Mesir, rakyat dipaksa bekerja keras. Kaum Bani Israel dijadikan budak. Mereka membangun kota-kota besar, mengangkat batu-batu raksasa di bawah terik matahari gurun. Tangisan dan penderitaan terdengar di mana-mana. Namun, Fir'aun tidak peduli. Baginya, kekuasaan adalah segalanya. Ia percaya tidak ada yang bisa menentangnya. Ia percaya tidak ada kekuatan yang lebih besar darinya. Namun, Fir'aun lupa satu hal, bahwa di atas langit ada Tuhan yang Maha Kuasa. Di saat kezaliman semakin merajalela, Allah mengutus seorang nabi. Seorang pria yang sederhana, namun memiliki keberanian yang luar biasa. Dialah Nabi Musa. Dengan tongkat di tangannya, Nabi Musa membawa pesan dari Allah. Pesan yang sederhana, namun sangat kuat. Sembahlah Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan penuh keberanian, Nabi Musa berjalan menuju istana Fir'aun, sebuah tempat yang bahkan membuat para raja lain merasa takut. Namun Nabi Musa tidak takut, karena ia tahu ia tidak berjalan sendirian. Allah bersamanya. Istana Fir'aun sangat megah. Pilar-pilar emas menjulang tinggi. Pasukan berdiri berjajar di sepanjang aula istana. Di tengah ruangan, Fir'aun duduk di singgasana emasnya. Dengan suara tenang, Nabi Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sembahlah Allah, Tuhan seluruh alam." Sejenak ruangan itu menjadi sunyi. Lalu tiba-tiba, Fir'aun tertawa keras. Ia menatap Nabi Musa dengan penuh kesombongan. "Siapakah Tuhanmu itu, wahai Musa?" Fir'aun tidak percaya sedikit pun pada peringatan itu. Kesombongannya telah menutup hatinya. Fir'aun terus menolak kebenaran. Dan akhirnya, peringatan dari Allah pun datang. Langit Mesir tiba-tiba berubah gelap. Angin gurun bertiup kencang. Tak lama kemudian, wabah penyakit mulai menyebar. Rakyat jatuh sakit, tanaman rusak, sungai menjadi keruh. Kota-kota yang dulu ramai, kini dipenuhi ketakutan. Tangisan terdengar di mana-mana. Mesir yang dulu makmur, berubah menjadi negeri yang penuh penderitaan. Untuk pertama kalinya, Fir'aun mulai merasa takut. Ia melihat rakyatnya menderita. Ia melihat kerajaannya mulai hancur. Akhirnya Fir'aun memanggil Nabi Musa. Dengan suara yang lebih rendah dari biasanya, ia berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar bencana ini dihentikan." Fir'aun bahkan berjanji, jika wabah itu berhenti, ia akan membiarkan Bani Israel pergi. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah, wabah itu pun berhenti. Langit kembali cerah, rakyat mulai sembuh. Mesir perlahan kembali normal. Namun, apa yang terjadi setelah itu? Fir'aun kembali duduk di singgasananya. Dan seperti sebelumnya, kesombongan kembali memenuhi hatinya. Ia mengingkari janjinya. Ia kembali menolak kebenaran. Kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua. Fir'aun memiliki kekuasaan. Ia memiliki kekayaan. Ia memiliki pasukan yang besar. Namun semua itu tidak mampu menyelamatkannya dari akibat kesombongan. Karena pada akhirnya
tidak ada kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan Allah. Sejarah telah membuktikan bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran. Fir'aun yang dulu begitu perkasa, akhirnya dikenang bukan karena kejayaannya, tetapi karena kesombongannya. Dan dari kisah ini kita belajar satu hal, jangan pernah sombong. Karena manusia hanyalah makhluk yang lemah, dan kekuasaan sejati hanyalah milik Allah. Jika kamu suka kisah para nabi yang penuh hikmah seperti ini, jangan lupa subscribe dan agar kami lebih semangat lagi untuk menuliskan cerita-cerita Islami. Serta bagikan video ini agar banyak orang bisa mengambil pelajaran dari sejarah.